Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesabaran, nikmat keimanan dan juga nikmat-nikmat yang lain. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu yang sedang stay at home sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang anak sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas nikmat, tapi sesungguhnya anak juga merupakan ujian dari Allah. Ini dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Jadi kata Allah, sesungguhnya hartamu, anakmu itu adalah ujian. Maka di balik ujian itu ada ajrun azim, ada pahala yang luar biasa, ada pahala yang begitu besar. Apa buktinya? Bapak Ibu yang ketika biasanya nih sehari-hari terjadi adalah ya paling ketemu anaknya pagi, memandikan, memberikan sarapan, kemudian mengantar anak ke sekolah. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang menempatkan anak itu seperti baju yang akan dilondri. Pokoknya pasrah total pada sekolah. Baik buruknya anak adalah tergantung sekolah. Ada juga yang merasa sudah membayar mahal, maka dia boleh berbuat apa saja, berlaku apa saja. Kadang-kadang memperlakukan sekolah secara tidak manusiawi. Ada juga, meskipun saya yakin itu bukan di antara Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak benar pemikiran yang menganggap bahwa sekolah itu seperti laundry tadi. Ingat, guru, kepala sekolah, dan seluruh perangkat yang ada di sekolah itu yang mengajarkan banyak hal pada anak-anak kita. Sesungguhnya mereka hanya membantu kita. Mereka hanya mengisi sebagian dari waktu kehidupan anak-anak kita. Karena tugas utama adalah diri kita selaku orang tua ketika harus mendidik anak-anak kita. Maka di tengah situasi seperti sekarang ini yang kalau mereka yang bekerja ya work from home, kalau anak-anak ya berarti istilahnya homeschooling ya, sekolah di rumah sekarang. Nah, bagi kita banyak barangkali orang tua yang tidak cukup punya pengetahuan untuk mengajarkan kepada anak-anak. Kadang-kadang sebenarnya bukan karena kita tidak cukup pengetahuan, tapi cara berpikir kita, mindset kita yang barangkali kurang tepat melihat atau memposisikan anak. Yang namanya pelajaran itu bisa banyak hal, bisa wujudnya apa saja. Jangan terjebak yang namanya pelajaran itu adalah layaknya pelajaran yang ada di sekolah. Itu bagian kecil dari pelajaran hidup saja. Tapi banyak dong yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya bagaimana memindah apa yang kita ketahui kepada anak sehingga anak menjadi tahu, tetapi juga transfer of value atau membagikan atau menanamkan nilai-nilai pada anak. Ada beberapa tips nih yang kita bisa gunakan yang tampaknya sederhana tetapi sesungguhnya manfaatnya luar biasa. Ini berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut sesuatu yang hubungannya adalah daily activity ya, kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Satu contoh misalnya anak kita tidur yang mungkin masih usia SD ya, atau ada yang TK begitu. Coba diajarkan dari mulai tata cara membersihkan, menata sesuatu yang amat dekat dengan dirinya. Kalau dia misalnya sudah tidur di kamar sendiri ya, dia membersihkan, merapikan kamarnya sendiri. Tapi ingat catatannya adalah jangan memerintah, jangan mendikte anak-anak, karena belum waktunya, apalagi sampai memarahi mereka. Sebenarnya sih tidak hanya membersihkan kamar ya, tapi mencuci piring, juga nyuci baju, membersihkan rumah, ngelap kaca jendela dan seterusnya. Maka metode yang harus digunakan adalah partisipatif.
bagaimana orang tua melibatkan anak-anak itu secara aktif dalam setiap aktivitas kehidupan selama terjadi di area rumah itu. Kenapa demikian? Karena dengan berpartisipasi, jadi Anda tidak hanya memerintah, tapi orang tua juga melakukan sambil mengajak. Itu luar biasa. Begitu. Jadi kita memotivasi mereka, dalam waktu yang bersamaan kita mengajarkan kepada mereka bahwa aktivitas sehari-hari itu sesungguhnya maknanya banyak sekali. Ada makna tanggung jawab di sana, ada makna kebersihan di sana, ada makna kedisiplinan di sana, dan itu adalah karakter yang kadang-kadang bisa jadi tidak ditemukan di sekolah, tapi bisa ditanamkan lewat rumah oleh peran orang tua. Membersihkan lingkungan rumah, mencabuti rumput, menyapu halaman, dan juga seabrek aktivitas lain. Saya kira ini luar biasa, bisa dilakukan. Apalagi ketika Ramadan, bangun sahur, ya kan? Ajak mereka puasa semampunya. Nanti berbuka juga bersama-sama. Jangan lupa dampingi anak-anak untuk aktivitas sholat 5 waktu berjamaah. Pastikan Bapak Ibu selaku orang tua juga berjamaah dalam urusan sholat, sehingga itu ditiru. Ingat, anak itu lebih banyak mempelajari dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ketika baca Quran ba'da maghrib, dampingi meskipun hanya 1 atau 2 ayat saja. Bagaimana kalau orang tuanya yang belum bisa baca Quran? Tidak usah malu belajar kepada anaknya kalau memang anaknya sudah mampu. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak kita itu ujian. Maka jangan sampai anak-anak itu menjadi badai ujian yang kita tidak lulus atas ujian itu. Baik buruknya anak-anak itu adalah bagian dari cara kita membentuknya. Dia adalah pembawa wasilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam waktu yang bersamaan bisa jadi anak-anak menjadi ujian yang begitu berat bagi kita manakala kita tidak mampu mendidiknya dengan baik. Maka terus belajar bersama-sama agar kita tidak hanya dikumpulkan oleh Allah di dunia, tapi juga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.